Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini bersama saya Novrianto berjumpa di acara Brilian Berbagi Ilmu di bulan Ramadan. Dan pada episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang ghibah di saat puasa. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami narasumber kita, yaitu Ustadz Riswanto MIkom. Beliau merupakan dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan juga merupakan salah satu anggota di Korps Mubalik Muhammadiyah. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus yang berbahagia, ketika berpuasa tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain untuk menahan lapar dan haus, kita juga diperintahkan untuk menahan segala hawa nafsu yang bisa merusak ibadah puasa itu sendiri. Salah satu hawa nafsu yang harus kita tahan ataupun kita kendalikan adalah ghibah atau berbicara yang tidak baik. Nah, untuk membahas itu kita akan sapa dulu narasumber kita, yaitu Ustadz Riswanto MIkom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Lancar, mudah-mudahan seluruh pemirsa UMB TV juga dalam keadaan sehat serta lancar dalam melaksanakan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih menunggu apa? THR enggak ya? Bagian dari penantian. Bagian dari penantian. Baik, Ustadz berbicara soal ghibah ya. Apa itu ghibah menurut Islam itu sendiri? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa UMB TV serta sahabat kampus dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Brilian atau berbagi ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, Ustaz ya, merupakan bagian dari salah satu ibadah kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik pemirsa UMB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi ditanyakan oleh Ustaz Nover ya, apa itu ghibah? Jadi pemirsa sekalian, ghibah berasal dari bahasa Arab, yaitu ghaba yaghibu ghaiban, yang artinya adalah ghaib atau tidak ada. Maka dari arti etimologi tersebut, maka ditarik sebuah pengertian bahwa ghibah adalah pembicaraan terhadap seseorang yang orangnya tidak ada di tempat, atau ghibah, ghaib tadi, ghaib, tidak ada di tempat. Dan secara kamus bahasa Indonesia, ghibah sendiri diartikan bahwa pembicaraan tentang keburukan seseorang yang orang tersebut yang kita bicarakan tidak ada di tempat itu. Itu secara arti, secara etimologi, Ustaz. Nah, pengertian hibah ini juga
sebenarnya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat ini, Ustaz. Kira-kira bahasanya seperti ini, wahai sahabat, atadruna anil ghibah? Tahukah kalian semua apa itu ghibah? Maka qalu, kata para sahabat. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi kata para sahabat jujur, dan memang mereka belum tahu saat itu. Maka mereka katakan, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang ghibah itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kembali, ghibah adalah pembicaraanmu terhadap saudaramu, yang mana pembicaraan itu ketika diketahui atau didengar oleh yang dibicarakan, maka orang tersebut tidak senang atau tidak suka. Jadi diulangi sekali dalam hadis tersebut, bahwa ghibah adalah pembicaraanmu terhadap saudaramu, yang mana pembicaraan itu ketika orang tersebut mendengar atau orang tersebut ada, dia tidak suka atau tidak senang dengan pembicaraan tersebut. Lalu ditanyakan kembali oleh para sahabat dalam hadis selanjutan itu, Ustaz. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang dibicarakan itu merupakan sesuatu yang benar ada dalam orang tersebut? Maka dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya sesuatu itu merupakan suatu hal yang benar, sebuah keburukan yang benar yang ada pada orang tersebut, maka kata Rasulullah, itulah sendiri yang namanya ghibah. Nah, kalau tidak benar ya Rasulullah, dan kalau pembicaraan itu bukan sesuatu yang benar atau bohong, maka itu jatuhnya kepada fitnah. Dan fitnah asyaddu minal qatl. Dosa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi dalam hadis tersebut, tapi yang fitnah lebih kejam tidak satu hadis dengan hadis tadi ya. Jadi hadis tadi sampai kepada, ketika hal yang dibicarakan tersebut tidak benar, maka itu merupakan perbuatan gunjing atau kebohongan atau fitnah, sampai ke situ saja. Jadi begitu Ustadz, bahwa menurut Rasulullah SAW, ghibah adalah suatu pembicaraan yang membicarakan aib atau keburukan orang lain, yang mana ketika itu didengar oleh orang yang bersangkutan, yang dibicarakan itu dia tidak suka, atau bahkan lebih dari itu dia bisa marah. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana bahaya dari ghibah itu sendiri? Nah, pemirsa sekalian, ghibah ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengecam atau bahkan mengancam bahwa dosa dari ghibah ini lebih dia lebih besar daripada zina. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan bahwa al-ghibah akbaru minaz zina. Ghibah itu lebih besar bahayanya dari zina. Lalu sahabat bertanya, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan kembali, kalau seorang laki-laki berzina, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah bisa langsung mengampuni dosa zina tersebut. Tapi seseorang yang melakukan ghibah tidak akan diterima taubatnya atau permohonan ampunnya kepada Allah sebelum dia mendapatkan maaf dari orang yang dighibahnya. Itu begitu besarnya bahayanya dari ghibah. Dan ada yang lebih dari itu, Ustaz. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu
katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maitan fakarihtumu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu dari sebagian berprasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya bagian dari berprasangka itu adalah sebuah dosa. Sebuah dosa, Ustaz. Wala tajassasu, dan janganlah sekali-kali engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'duum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing satu kelompok dengan kelompok lain. Apa ancamannya? Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu ayyakula lahmal akhihi maitan fakarihtumu, sukakah kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Itu Allah katakan dalam Al-Quran. Maka bahayanya ghibah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Begitu bahayanya, Ustaz. Artinya begitu jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya begitu jelas dan begitu tegas serta begitu mengerikan sebenarnya. Ya. Oke, baik Ustaz, bagaimana ketika ghibah di saat berpuasa? Apakah itu akan membatalkan puasa kita atau bisa merusak ibadah puasa kita, atau gimana? Iya. Baik pemirsa UMB TV yang dirahmati Allah. Jadi memang ghibah ini bukan merupakan salah satu yang membatalkan ibadah puasa kita. Namun ghibah merupakan satu yang terpenting yang bisa mengurangi pahala dari puasa kita. Padahal Rasulullah SAW setiap Ramadan itu senantiasa mewanti-wanti melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali nih, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang disebut Rasulullah banyak tersebut. Banyak sekali orang yang dia berpuasa mungkin sebulan penuh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atas, kecuali rasa haus dan rasa lapar yang dia rasakan. Maksudnya apa? Dia berpuasa tapi hanya menahan haus dan lapar saja. Dia tidak menahan hal-hal yang lain yang bisa mengurangi atau bisa menghabiskan pahala dia ketika dia berpuasa. Alangkah ruginya kita, Ustaz. Betul. Jadi bangun pagi, makan sahur, sudah itu mulai azan, mulai menahan haus dan lapar. Kadang-kadang kita diikuti dengan tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin. Pada jam-jam tertentu perut kita sakit ya. Namun setelah sebulan penuh melakukan itu tidak mendapatkan apa-apa. Tentu sangat kerugian. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah diakibatkan oleh ghibah, yaitu pembicaraan keburukan orang lain yang kita lakukan. Begitu mungkin ancaman. Artinya ketika berpuasa memang perlu untuk kemudian kita hindari yang namanya ghibah sekecil apapun. Iya, jadi seperti itu. Memang ketika kita berpuasa itu kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi hal-hal yang lain juga harus kita puasakan. Mulut kita puasakan dari mengatakan atau mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Mata kita harus puasakan dari melihat hal-hal yang tidak benar atau yang dilarang oleh agama. Pun demikian seluruh anggota badan kita harus kita puasakan juga untuk melakukan atau untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahkan hati kita pun sendiri
seyogianya kita puasakan juga, sehingga tidak memikirkan atau tidak berkeinginan, berkehendak kepada hal-hal yang tentunya melanggar agama, yang pada saatnya nanti akan mengurangi pahala puasa kita, sehingga kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Okay. Ada satu hadis lagi Ustaz, bahwa terkait kita harus menjaga omongannya, termasuk di dalamnya itu ghibah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa maka dia lebih baik diam. Nah, maka ghibah ini merupakan bagian kata-kata atau ucapan yang tidak baik. Maka dalam berpuasa sesuai dengan hadis ini, maka lebih baik kita diam daripada kita tidak berkata-kata yang baik. Nah, Ustadz, bagaimana kalau kawan yang ngejek, yang mengajak bicara, tahu-tahu datang teman-teman kita, wah si anu tuh gini ya. Maka sesuai dengan hadis tadi, maka sudah seharusnya kita tidak melayaninya. Kita usahakan dengan pembicaraan-pembicaraan lain. Atau dialihkan dengan pembicaraan lain. Oke. Ya. Baik Ustadz. Bagaimana tips dalam rangka untuk menghindari ghibah di bulan Ramadan ini? Karena yang namanya ghibah kan sangat rentan sekali. Ya. Kadang kita tidak punya niat untuk menghibah, ya, tapi terkadang dipancing oleh teman. Ya. Bagaimana tips cara untuk terhindar dari ghibah di bulan Ramadan? Ya. Baik, jadi betul yang disampaikan tadi bahwa ghibah ini sebenarnya perbuatan yang dosanya dan ancamannya begitu besar, begitu ngeri. Tapi sebaliknya, cara melakukannya atau kejadiannya itu begitu mudah, gampang sekali. Jadi perbuatan ghibah itu kadang tanpa disadari, sangat mudah sekali. Tidak kita yang mendahului, tiba-tiba kawan yang... Kadang lebih dari itu, kita sedang bercerita tentang kebaikan, tiba-tiba menyerempet kepada keburukan. Yang ghibah tadi, keburukan tadi. Karena kalau kita membicarakan kebaikan orang, itu boleh dan itu bukan ghibah. Tapi ketika kita membicarakan keburukannya, apapun itu keburukannya, maka pokoknya sesuatu hal yang ketika didengar oleh orang tersebut tidak suka, bahkan lebih dari itu dia marah, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Dan tentunya tipnya yang pertama sebenarnya sudah disampaikan tadi, bahwa yang pertama bahwa kita seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ilmu kita tentang hibah itu. Karena ketika kita mengetahui ilmunya, mengetahui ancamannya, mengetahui bahayanya, maka secara langsung kita akan sadar, sehingga kita ada niatan untuk menghindari dari perbuatan ghibah tersebut. Yang kedua, karena tadi ya, kadang kita tidak memulai, kawan yang memulai. Maka ketika ada kawan yang mengajak untuk pembicaraan ke arah ghibah tersebut, maka kita cepat-cepat alihkan. Kita alihkan dengan pembicaraan lain. Kalau seandainya dia tidak tersinggung, ya langsung kita nasihati. Wah, nggak boleh ghibah nih, apalagi sedang puasa. Betul. Karena takutnya jangankan apalagi predikat takwa, puasa kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Itu. Yang berikutnya, usahakan
kita hanya membicarakan kebaikan-kebaikan orang saja. Yang pertama di samping menjadi motivasi untuk diri kita, yang kedua tidak terjerumus kepada ghibah tadi. Ya, sangat relevan dengan hadis tadi bahwa Rasul memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Bahkan dalam berseloroh pun seharusnya kita ya dalam lelucon itu harusnya kita menggunakan kata-kata yang baik yang tidak tergolong dengan ghibah. Dan ini sangat susah, Ustaz, karena kita setiap hari berinteraksi baik dengan kawan, dengan teman kerja, kawan bermain dan lain sebagainya. Apalagi ya yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu, kadang-kadang ada saja yang kita bicarakan. Oh, si anu tuh ini sudah 3 kali kawin katanya. Padahal itu ketika didengarkan tidak senang. Nah, ini bulan Ramadan biasanya reuni-reuni berbuka bersama itu kerap terjadi, dan mirisnya atau bahayanya buka bersamanya sebentar tapi ngobrolnya yang panjang. Akhirnya apa? Ghibahnya lebih panjang. Ghibahnya lebih panjang. Oh, si Ani sudah seperti ini. Kalau yang dibicarakan kesuksesan orang, insya Allah tidak mengapa karena menjadi motivasi kita. Tapi terkadang tidak hanya itu, bahkan keburukan-keburukan yang sudah sekian lama, misalnya masa SMA, masa kuliah, karena reuni, diungkit kembali. Maka itulah yang disebut dengan ghibah. Maka sekali lagi di bulan Ramadan ini, maka marilah kita berusaha menjaga puasa kita dengan tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi mari kita mempuasakan seluruh anggota badan kita, lebih-lebih mulut kita. Karena sesungguhnya ghibah adalah induk dari berbagai macam kata-kata dusta, berbagai macam keburukan. Ketika kita sudah ghibah, maka kadang-kadang menjadi fitnah, menjadi ujaran kebencian, menjadi prasangka buruk. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 12 tadi 3 hal yang sangat Allah larang. Yang pertama berprasangka buruk, yang kedua mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga menggunjing atau berbicara buruk antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dan itu bahayanya diancam oleh Allah dalam surat Al-Hujurat tadi, seperti memakan bangkai daging dari saudara kita yang telah mati. Rasanya tidak ada lagi perumpamaan yang lebih buruk atau lebih menjijikkan daripada memakan bangkai dari saudara kita sendiri yang sudah mati. Begitu mungkin, Ustaz. Baik pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan ataupun yang kita bahas di hari ini seputar ghibah dan bahaya ghibah itu akan bisa menjadi pelajaran maupun juga hikmah buat kita semua. Ya. Dan tentunya agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna dan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya jauhi ghibah di saat puasa. Baik pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun berada, demikianlah acara brilian kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas dan disampaikan oleh narasumber kita tadi bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV keren dan mencerahkan.